Desa harusnya bisa menjadi basis lompatan kemajuan sebuah bangsa. Tapi faktanya, desa hari ini masih jadi lumbung kemiskinan. Selama ini relasi yang terbentuk di desa itu, ya relasi ekonomi yang menghisap dari orang sedikit ke orang banyak. Okay. Makanya Presiden pidatonya keras, ini vampir-vampir penghisap darah rakyat. Ini tidak sedikit juga. Koperasi-koperasi ini kedoknya hanya koperasi, cuman prakteknya renten juga. Tidak sedikit itu. Oke, ini ya, juga harus menjadi perhatian dan pengawasan juga dari pemerintah. Selamat datang dalam podcast Penjaga Harapan, masih bersama saya Zakia Arfan. Tentunya kali ini kami akan ajak para pemirsa untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan mereka-mereka yang menjaga harapan masyarakat Indonesia. Dan hari ini sudah bersama saya ada Bang Panel Barus yang merupakan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi. Selamat datang Bang Panel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi salah satu tugas dari Bang Panel ini yang beberapa waktu lalu sempat ramai juga terkait dengan koperasi merah putih nih ya Bang ya. Kalau kita ngomong koperasi Bang, banyak yang menganggap koperasi itu aduh zaman dulu banget sih, orba banget gitu ya. Meskipun salah satu Bapak pelopor kemerdekaan kita Bung Hatta adalah salah satu inisiator atau penggagas dari koperasi itu sendiri begitu ya Bang. Karena identiknya kan kalau koperasi simpan pinjam, terus masyarakat harus bayar iuran dan lain-lain. Nah, kalau di zaman sekarang, di pemerintahan sekarang Bang Panel, apa bedanya koperasi merah putih dengan koperasi yang tanda kutip zaman dulu itu? Sebenarnya kalau secara definisi atau konsepsi nggak ada bedanya. Sama aja. Iya, nggak ada bedanya. Bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi bagi rakyat yang lemah. Kemarin diterjemahkan juga itu oleh Bapak Presiden Prabowo di saat launching 21 Juli di Klaten. Bahkan beliau mengilustrasikannya dengan amat indah ya tentang koperasi ini sebagai alat perjuangan rakyat. Jadi beliau bilang bahwa koperasi ini adalah alat perjuangan kaum lemah. Diilustrasikannya seperti lidi. Okay. Lidi kalau sendiri dipatain gampang. Tapi kalau dia sudah bersatu satu gepok ya, gitu ya, dalam satu kesatuan ikatan gitu ya, itu dia akan berubah mendatangkan fungsi yang luar biasa buat kelompok itu. Bisa mendatangkan manfaat juga. Manfaat begitu. Yang luar biasa buat kelompok itu. Tapi pasti ada yang berbeda dong dengan konsep koperasi merah putih ini dibandingkan dengan koperasi sebelum-sebelumnya. Koperasi lahir di Indonesia, ya, gerakan koperasi lahir di Indonesia itu sejak zaman pemerintahan kolonial. Bahkan. Sudah lama berarti. Iya, sejak zaman pemerintahan kolonial. Tapi mungkin namanya bukan koperasi saat itu. Koperasi, prinsip-prinsipnya koperasi. Dia lahir ya karena ada satu problem di pegawai-pegawai pemerintahan kolonial itu terjerat praktek lintah darat, praktek rentenir. Ini pegawai-pegawai pemerintah kolonial aja terjebak di problem-problem itu. Nah, gerakan koperasi lahir untuk menjawab itu. Gitu loh. Dan dalam perjalanan sejarahnya, seluruh gerakan koperasi itu memang lahir untuk memperjuangkan ekonomi masyarakat kebanyakan, yang mayoritas masyarakat lemah. Seperti itu. Oke, berarti sudah lama ya kalau sejak zaman kolonial. Kemudian kita kan juga sudah, koperasi selalu ada gitu, Bang Panel. Tapi kenapa gaungnya kok sepertinya kurang nendang gitu ya, kurang kedengeran gitu Bang? Iya, kalau tadi dikaitkan lagi dengan apa yang sedang kita lakukan hari ini, dengan program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang didorong oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, memang ada hubungannya tuh dengan historis lahirnya gerakan koperasi di Indonesia. Jadi Bapak Prabowo dalam mengambil langkah ya membentuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini karena beliau mengamati Mbak
ya, mengamati satu kondisi di desa. Desa diamati sebagai satu unit terbawah, terkecil dari negara, gitu ya. Kok desa ini yang menyuplai seluruh kebutuhan hidup masyarakat kota, tapi kok faktanya masyarakat desa itu masih miskin, gitu. Kita hidup butuh nasi, butuh beras, itu dihasilkan di desa, diproduksi oleh petani. Kita butuh sayur, buah-buahan, itu hasil desa juga, dihasilkan oleh para petani. Kita butuh lauk pauk, ya, entah telur, ikan, ayam, itu juga dihasilkan oleh petani dan nelayan dari desa. Kalau ikan dari desa pesisir, gitu. Tapi kok ternyata faktanya kata Kementerian Sosial, mayoritas orang miskin itu adanya di desa. Pekerjaannya rata-rata petani, nelayan, atau buruh tani. Gitu loh. Itu fakta kata Kemensos. Kata BPS juga begitu. Gitu. Dari mungkin 24 juta angka kemiskinan Indonesia, mayoritas 60-70% itu adanya di desa. Padahal mereka produsen untuk segala kebutuhan masyarakat kota gitu ya. Bahkan mereka juga tidak hanya menyuplai untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sebagian besar bahan baku industri juga disuplai oleh mereka. Iya toh? Iya. Gitu loh. Tapi kok kenapa desa yang memproduksi ya sesuatu, masyarakat miskinnya mayoritas malah tetap ada di desa. Berarti kan ini ada satu hal yang salah. Ada sistem yang mungkin ada yang salah kan gitu. Diamati oleh Pak Presiden. Ada apa ini? Gitu loh. Oh ternyata ada satu praktek di desa ini yang praktek ekonomi yang tidak berkeadilan. Karena ternyata ada praktek ekonomi yang menghisap di desa yang menyebabkan kemiskinan terus ada di desa. Itu. Ya. Berarti ini kalau kembali ke kolonial tadi kurang lebih sama lintah darat tadi itu ya. Nah praktek ekonomi menghisap itu apa? Praktek ijon, praktek tengkulak, praktek lintah darat, praktek rentenir. Transformasinya banyak ya. Terus ada lagi sekarang di zaman kekinian nih praktek pinjaman online ilegal. Ini juga yang menyebabkan masyarakat di desa ini tidak meningkat daya belinya. Akhirnya hidupnya hanya gali lubang, tutup lubang. Inilah sistem yang kemudian memapankan kemiskinan di desa. Seharusnya kan desa sebagai unit terkecil dari sebuah negara, dia harusnya bisa menjadi basis ketahanan pangan kita. Desa harusnya bisa menjadi basis lompatan kemajuan sebuah bangsa. Tapi faktanya desa hari ini masih jadi lumbung kemiskinan. Nah, dari pengamatan itu, dari analisis itu, kemudian Bapak Presiden juga melihat problemnya apa, sasarannya apa. Akhirnya beliau memutuskan untuk meluncurkan satu program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Untuk apa? Untuk menjawab situasi yang tidak menguntungkan masyarakat desa tadi dengan alat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh desa. Jadi tujuannya untuk menyejahterakan. Jadi yang mau diberesin ini adalah, yang mau diubah ini adalah desanya. Karena Presiden berpikir nggak mungkin Indonesia bisa lompat jadi negara maju kalau desanya masih nggak maju. Tidak mungkin tidak mungkin juga desa akan maju kalau rakyatnya masih tetap miskin. Itu pikirannya. Tapi kalau jadi senjatanya adalah
koperasi. Koperasi salah satu kemudian instrumennya. Kalau bicara desa, sebenarnya concern terhadap desa ini kan banyak. Bahkan ada kementerian yang mengurusi desa, ada namanya dana desa, gitu kan. Nah ini terus bagaimana kolaborasi, koordinasi untuk kemudian membangun desa. Kalau dari sisi Kementerian Koperasi sendiri begitu. Nah ini seperti apa kemudian saling berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian lainnya? Gini, ini kita ngomong jujur ya. Saya pikir intervensi negara untuk membenahi desa ini juga nggak kurang-kurang. Kelompok-kelompok binaan pemerintah juga di desa nggak sedikit. Ya. Tapi pertanyaan saya satu, mengurangi kemiskinan nggak? Tidak juga ya. Kalau melihat dari datanya tadi dikatakan masih mengurangi kemiskinan banyak desa yang miskin. Saya nggak perlu sebut itu apa intervensi. Gitu loh. Kelompok-kelompok usaha binaan pemerintah ini nggak sedikit di desa. Bantuan nggak sedikit digelontorin. Jadi? Tapi faktanya kan nggak mengurangi kemiskinan. Gitu loh. Karena sistem yang menghisap tadi itu tidak diberesin. Nah, Bapak Prabowo Subianto, dia amati, dia analisis, kemudian dia cari solusinya untuk bisa mengintercept hubungan mapan antara warga desa dengan lembaga-lembaga pembiayaan yang memiskinkan rakyat tadi. Jadi selama ini kemiskinan itu terus terjadi di desa karena warga desa kalau butuh sesuatu datangnya tadi ke rentenir, ke pinjol, ke tengkulak. Lah ini yang memapankan tadi, hidup gali lubang tutup lubang itu. Ini yang mau diintercept oleh Kopdes. Gitu loh. Jadi fungsi Kopdes untuk memutus hubungan mereka supaya kemiskinan. Tapi ada tindakan nggak kalau untuk para yang tadi dikatakan tanda kutip ya, menghisap para warga-warga desa ini, petani, nelayan dan lain-lain. Kalau ini kan sudah membuat sistemnya, tapi kemudian masih ada nih misalnya praktik-praktik seperti itu. Nah kalau yang ininya disasar juga nggak Bang? Iya, saya pikir dengan alat koperasi desa Kelurahan Merah Putih, ini kan akan didorong masyarakat desa untuk memiliki sebuah alat perjuangan ekonomi dalam bentuk koperasi. Supaya terjadi, diharapkan itu peningkatan daya beli masyarakat desa yang mayoritas petani tadi. Tidak berhubungan lagi, gitu ya. Masalah langkah pembentukan koperasi ini akan menimbulkan reaksi dari katakanlah makhluk-makhluk penghisap darah rakyat ini, itu pasti ada reaksi. Tapi saya pikir pemerintah sudah benar posisinya. Pemerintah harus memiliki keberpihakan dulu terhadap rakyat mayoritas. Karena kan praktek tengkulak ini kan dia menghisap hasil kerja masyarakat kebanyakan, dihisap oleh orang yang lebih sedikit. Gitu loh. Berarti pemerintah ikut menjaga juga? Ya pemerintah harus berpihak sama rakyat kebanyakan dong. Harus mendorong rakyat yang mayoritas ini untuk lebih berdaya. Iya kan? Kan didorong ini keberdayaan rakyat di desa ini karena masalah-masalah yang sudah dianalisis tadi lewat instrumen yang namanya koperasi tadi. Jadi pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga, Mbak, bukan tujuan. Ini koperasi ini hanya alat. Tujuannya apa? Menekan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli warga desa. Ini kan semua nanti impact ekonominya kan akan luar biasa. Ini yang akan dirubah apa sih? Relasi ekonomi yang lebih berkeadilan buat warga di desa. Yang selama ini berarti relasi ekonominya itu tidak berkeadilan. Selama ini relasi yang terbentuk di desa itu ya relasi ekonomi yang menghisap dari orang sedikit ke orang banyak. Makanya presiden pidatonya keras. Ini vampir-vampir penghisap darah rakyat, gitu loh. Sampai memilih istilah vampir. Iya. Nah, Bang Noel tadi dikatakan salah satu tujuannya juga atau dampaknya adalah bisa
mengurangi pengangguran. Kalau tidak Ya. salah dengan adanya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menciptakan lapangan kerja sekitar 1,2 juta ya kalau nggak salah. Itu konkretnya gimana? Menciptakan lapangan kerja. Ini kan lapangan kerja lagi menjadi topik hangat juga nih, Iya. Bang. Ya jadi gini, sebelum ke situ ya, itu nanti saya jawab. Ya. Oke, saya jawab itu dulu deh. Jadi setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih kan dia diharapkan oleh Bapak Presiden menjalankan unit-unit usaha. Ya, ada gerai sembako, Ya. ya toh? Ada usaha simpan pinjam, ada usaha apotek, pergudangan, terus sarana transportasi logistik. Jelas ini kalau beroperasi butuh orang bekerja di situ dong. Mbak buka semacam minimarket, butuh pegawai nggak? Iya. Butuh kan? Oke. Artinya untuk unit-unit usaha ini Iya, akan menciptakan lapangan kerja. pasti butuh. Gitu. Satu desa kira-kira butuh berapa banyak tuh? Ada klinik, butuh orang kerja nggak? Pasti. Pasti. Buka apotek, butuh orang yang ngerti pernah belajar apoteker nggak? Ya. Butuh. Jadi ini kehadiran Kopdes juga memberikan harapan baru, gitu loh, bagi anak-anak petani yang sekolah apoteker, yang sekolah perawat, karena ada klinik desa di bawah nih di level desa. Oke. Ada yang punya keterampilan khusus bisa mengemudi, karena setiap Kopdes diharapkan punya sarana transportasi. Jadi bidang usahanya luas ya, nggak hanya sekedar misalnya tadi pertanian. Gerai sembako, ya kan itu butuh orang. Ya. Nggak mungkin misalnya toko sembakonya sedemikian besar yang ngurusin cuman pegawainya satu orang. Iya kan? Minimal ada kasirnya, ada yang ngurusin raknya, gitu loh. Itu kalau satu shift, kalau dua shift, iya kan? Jadi moderat mungkin kalau ini operasional, insya Allah 20-an orang di setiap desa ini akan menciptakan lapangan kerja baru buat anak-anak petani, buat anak-anak warga desa yang sudah bersekolah. Ini jadi mengurangi pengangguran juga akhirnya. Dan ini membuka lapangan kerja barunya di desa loh. Ini juga akan sedikit membantu menjawab problem-problem urbanisasi. Orang kan pergi berbondong-bondong ke kota karena nggak ada pekerjaan di desa. Ya. Gitu loh. Jadi kalau 20 kali 80.000 bisa 1.600.000. Oke. Gitu. Nanti kalau skala ekonominya, skala bisnisnya meningkat, bukan tidak mungkin penyerapan tenaga kerjanya juga akan meningkat. Gitu. Oke. Tadi yang mau dijelaskan apa tuh sebelum menjawab pertanyaanku? Lanjut aja dulu pertanyaan. Oke. Nah, kalau bicara ini kan sistemnya kalau kita, tadi Abang jelaskan kan jejak ya, maksudnya kita udah tahu konsepnya seperti apa, sistemnya seperti apa, nantinya sudah ada unit-unit usaha dan lain-lain. Nah, yang dikhawatirkan ini kan terkadang ya Bang, yang namanya sistem yang dijalankan. Ada misalnya begitu entah itu elit desa, tokoh atau siapa yang kemudian mungkin memanfaatkan atau bermain dalam koperasi ini. Nah, untuk hal itu pemerintah sudah menyiapkan antisipasi atau mungkin regulasi nggak? Itu kan yang Mbak sampaikan itu kan kekhawatiran terkait isu elite capture. Di mana koperasi Desa Merah Putih ini mungkin saja berjalan tapi dikuasai segelintir orang. Iya. Ya kan, itu bahasanya sekarang, bahasa anak sekarang itu elite capture. Gitu loh. Nah, itu harus kita jawab memang tantangan-tantangan itu. Bagaimana membuat Kopdes ini harus tetap menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat banyak. Ya kan? Jangan kemudian dia jadi dikuasai oleh segelintir orang. Iya toh? Iya dong. Maka dari itu, partisipasi warga desa untuk menjadi anggota koperasi harus dibuka seluas-luasnya. Ya. Dan koperasi dalam operasionalisasi usahanya harus membuktikan bahwa kehadiran koperasi ini benar-benar punya manfaat langsung bagi warga desa. Sehingga orang jadi tertarik berkoperasi. Misalnya, contoh nih yang paling sederhana. Nanti kalau sudah jadi anggota, ada rasa kepemilikan.
dari warga desa terhadap alat ini. Kalau sudah ada rasa kepemilikan, maka dia akan mengawasi jalannya operasional usaha alat yang dia miliki itu. Sosial kontrol ini kan paling penting, Mbak. Kita bikin sistem canggih-canggih kalau rakyatnya nggak mengawasi percuma juga. Gitu loh kan. Contoh misalnya orang menjadi antusias berkoperasi misalnya ya. Dia beli misalnya selama ini beli gas LPG untuk kebutuhan hidupnya misalnya nih ya, 25.000 per tabung gitu ya. Ternyata dengan berkoperasi, koperasi karena motong rantai pasok yang begitu panjang, beli di koperasi bisa 18.000. Misalnya ya. Gitu loh. Ya kan orang tertarik, emak-emak kan beda gope aja bisa pindah warung gitu kan. Iya toh? Ya. Apalagi kan beli beginian frekuensinya nggak sekali. Betul. Sebulan bisa 4 kali beli. Terus-terusan ya. Kadang minyak goreng juga. Kebutuhan sehari-hari. Iya, minyak goreng kan nggak sekali beli. Mungkin seminggu 2 kali beli. Gitu kan? Ya. Sebulan udah berapa? Kalau ada selisih 1.000, frekuensi pembeliannya 8 kali, udah 24.000. Baru satu komoditi. Iya kan? Makanya nih mudah-mudahan ya sesuai harapan kita ke depan, kehadiran koperasi ini ke depan bisa dibuktikan oleh ibu-ibu. Ya kan? Biasa The misalnya power of emak-emak nih ya. Mbak dikasih suami Mbak ngasih uang belanja misalnya 2 juta misalnya gitu ya. Tiba-tiba karena Mbak anggota koperasi, 2 juta itu yang biasanya kurang-kurang dikit, ini malah sisa 200-300 ribu. Wah ini kan membuktikan bahwa manfaat berkoperasi itu konkret. Kayak orang gigit cabai, habis digigit langsung pedas. Langsung berasa ya? Iya. Nah dengan begitu akhirnya orang merasa jelas manfaatnya. Udah gabung. Gitu loh kan. Baru dia cinta kan sama alat, jadi awasin tuh. Jadi pengawasan untuk transparansi akuntabilitasnya nih internal aja begitu ya? Ya sistem sesama member atau anggota sistem dari kita buat, digitalisasi itu keniscayaan. Gimana kita ngurus 80.000 tanpa sebuah... Nah itu, ya seperti apa jadi sistem transparansi untuk transparansi dan akuntabilitasnya seperti apa yang sudah disiapkan? Tentu ada platform digitalnya, tentu untuk mengkonsolidasi ini semua, ya tentu ada. Tapi secanggih apapun sistem itu akan kurang kuat, ya kalau pengawasan dari anggota, kalau pengawasan dari warga desa itu tidak terjadi, gitu loh. Jadi pengawasan rakyat itu, pengawasan berbasis partisipasi rakyat itu kata penting kunci juga. Ya. Gitu loh. Sosial kontrol lah. Jadi ada sosial kontrol. Tapi kalau dari pemerintah sendiri bentuk pengawasannya seperti apa, Bang Panel? Iya, saya pikir dengan digitalisasi, sistemnya nanti misalnya cashless, itu juga kan upaya-upaya dari kita untuk meminimalisir ya terjadinya penyelewengan, kecurangan, gitu ya. Selain digitalisasi juga akan memudahkan karena dengan digitalisasi pasti lebih efektif, lebih efisien, lebih transparan tentunya ya, karena dia online gitu ya. Dan ini tools dukungan teknologi ini saya pikir tidak mungkin lagi kita tidak gunakan harus dimaksimalkan di era seperti sekarang ini gitu loh. Itu. Nah, terus memilih pengurus juga kan penting. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk jadi keanggotaan ini dibuka seluas-luasnya, siapapun masyarakat atau warga desa yang berminat, mereka bisa bergabung dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini gitu ya Bang Panel. Nah Bang Panel tadi kan Bang Panel katakan bahwa nanti ini koperasi Merah Putih ini akan banyak sekali unit bisnisnya. Ada klinik, ada kemudian tentunya tadi sembako, apotek dan lain-lain. Nah terus kemudian bagaimana nasibnya UMKM atau masyarakat yang sudah memiliki usaha sejenis.
Kira-kira nih kan mereka pasti akan teriak kalau misalkan kemudian harga yang ditawarkan koperasi lebih murah ketimbang misalnya sembako yang mereka jual gitu. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana, sudah juga dipikirkan belum? Jangan sampai kemudian ini tumpang tindih dan mematikan usaha warga desa yang sudah memiliki usaha serupa gitu. Iya. Jadi gini, inilah yang selalu saya katakan, luar biasa ini kita punya presiden hari ini. Kenapa? Dia mikirin nggak sekedar judul besar saja. Dia amati, dia analisis, dia cari akar masalahnya apa, dia keluarkan instrumen untuk menjawabnya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu masih pada tataran judul besar. Bahkan di level outlet-outletnya apa saja itu presiden yang mikir. Bukan bisa-bisanya kami itu. Itu hasil pikiran presiden loh. Kopdes atau Kopkel ya, Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu harus punya gerai sembako tadi satu. Harus punya simpan pinjam, unit simpan pinjam. Nah, simpan pinjam di sini harus dimaknai sebagai penyediaan modal kerja bagi warga desa. Karena simpan pinjam ini senjata pamungkas ini untuk memutus hubungan warga desa dengan rentenir dan tengkulak tadi. Jadi warga desa kalau mau minjem duit nggak usah lagi ke situ, ke sini aja. Karena bunganya murah, ya apalagi untuk kegiatan-kegiatan produktif warga, ke sini. Supaya putuslah hubungan sama masa lalu itu, gitu kan. Jadi satu gerai sembako. Kok saya bilang masa lalu, mbaknya senyum-senyum. Ya kan? Kalau ngomongin masa lalu antara senyum atau kecut dah, dua itu ya. Jadi satu gerai sembako, dua simpan pinjam. Lalu yang ketiga, sekali lagi nih simpan pinjamnya jangan dimaknai simpan pinjam yang kebanyakan hari ini. Ini simpan pinjamnya harus dimaknai sebagai salah satunya penyediaan modal kerja bagi warga desa. Gitu ya. Karena selama ini warga desa kalau mau berusaha butuh duit, yang diakses lembaga pembiayaannya ya itu tadi, rentenir lah, pinjol lah, tengkulak lah. Yang bunganya juga nggak masuk akal. Yang membuat mereka tetap miskin. Iya. Gitu loh. Itu. Jadi dengan keberadaan simpan pinjam ini jadi strategis. Lalu yang ketiga, Kopdes harus punya gudang. Ya. Di sini gudang, jangan dibayangkan gudang itu bangunan kosong. Ya. Jadi gudang ini juga harus dimaknakan sebagai satu, support bisnis Kopdes secara keseluruhan. Dan gudang juga harus dimaknakan sebagai unit bisnis. Maksudnya apa? Koperasi desa dengan punya gudang ini akan menjalankan bisnis sebagai off-taker. Yang menampung hasil panen warga desa. Dibeli dengan harga-harga yang relatif menguntungkan warga desa. Selama ini kan problem di desa apa sih? Problem di desa itu warga desa beli harga kebutuhan pokoknya mahal, giliran menjual hasil panennya harganya anjlok. Itu esensi dari masalah yang ada di desa itu. Beli barang kebutuhan pokoknya mahal, giliran dia jual hasil panennya harganya anjlok. Stres lah mereka semua kan, kesian. Ini berlaku udah puluhan tahun. Ini sistem terjadi mungkin sudah ratusan tahun. Ini yang mau diintercept oleh Pak Presiden. Balik lagi tadi. Jadi ada gerai sembako, ada simpan pinjam, ada gudang, ada klinik, ada apotek, sama sarana logistik, transportasi. Gitu loh. Bahkan Presiden bilang kalau bisa satu Kopdes itu punya 2 truk. Satu yang besar, satu yang kecil, gitu-gitulah. Kemarin dalam pidato beliau ulang lagi tuh. Gitu, diingatkan. Karena yang kecil-kecil ini juga masuk ke jalan-jalan desa kan, takutnya yang besar nggak cukup gitu loh. Dan ini semua dipikirin maksud dan tujuannya apa, gitu loh. Bukan asal bikin-bikin saja gitu loh. Karena Presiden berpikir instrumen kerjanya tengkulak ini apa sih? Senjatanya tengkulak dalam beroperasi itu apa? Duit, truk, sama gudang. Tengkulak kan alat kerjanya 3 ini.
bawa duit, dia borong hasil panen dengan harga yang ugal-ugalan murah itu, iya kan? Dia naikin ke truknya, dia jual langsung ke kota, iya kan? Dia beli murah dari petani, dijual lebih mahal. Dia jual di kota mahal. Iya toh? Ya. Orang kotanya rugi, mbaknya beli di kota rugi, mahal, petaninya dibeli murah, rugi juga. Tetap miskin. Yang nyedot dia sendiri nih. Oke. Gitu loh. Karena satu komoditi aja, Tengkulak ini dari satu komoditi saja beras, itu untungnya bisa 75 triliun. Oh, besar sekali. Satu komoditi. Ya. Desa kan menghasilkan semua komoditi. Banyak komoditi yang dihasilkan. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan Mbak tadi adalah, ini kehadiran Kopdes ini akan menimbulkan dampak kanibalisme nggak terhadap lembaga-lembaga atau bisnis-bisnis rakyat di level desa yang existing hari ini? Kan itu pertanyaan. Betul. Ya enggak. Kita Kementerian Koperasi ya, kami Kementerian Koperasi, kita diperintahkan oleh Pak Presiden untuk mendesain sebuah bisnis model di mana kelahiran Kopdes ini ya tidak membunuh usaha-usaha existing yang di bawah. Jadi Kopdes ini akan menjadi ya agregator bagi usaha-usaha rakyat yang sudah ada di desa. Misalnya ada BUMDes, ya kan? Kelompok-kelompok usaha rakyat banyak ini di bawah. Iya. Ada KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, ada warung-warung kelontong. Iya. Iya kan? Ada warung-warung kopi, gitu loh. Banyak. Nah ini semua nanti, ya, ini bisa tetap jalan. Seperti itu. Kita mendesainnya semua supaya bisa tetap jalan. Jadi tetap berdampingan. Iya. Sampai saat ini ada yang protes nggak sih, Bang Panel? Kami sih terkait misalnya gini ya. Kan kayak tadi Bang Panel bilang kan, kalau perempuan aja ibu-ibu gitu kan, ada barang 500 perak lebih murah, pasti dicari gitu. Nggak semua dijual di Kopdes. Nggak semua dijual di Kopdes. Tapi kalau serupa misalnya kayak tadi, ada yang serupa misalnya. Iya, kalau kita lebih murah, warung-warung itu ngambilnya sama kita aja. Oke. Kenapa? Nggak ada masalah juga. Tapi sudah dipikirkan bagaimana kemudian koperasi ini tidak akan membunuh ibaratnya ya. Udah ada konsepnya kita buat. Usaha-usaha warga desa yang sudah exist gitu. Bisnis existing di bawah lah, di desa, di level desa ya. Kan usaha rakyat di desa banyak juga, Mbak. Iya. Ada peternakan, ada usaha peternakan, ada usaha warung kopi, juga ada di level desa. Kelontong gitu ya. Nggak ada masalah itu. Jadi bisa jalan bareng-bareng. Oke. Gitu, bisa jalan bareng-bareng bersama-sama. Gitu. Jadi saya tegaskan kelahiran Kopdes ini tidak akan menimbulkan dampak kanibalisme terhadap lembaga ekonomi existing yang ada di desa. Secara konsep seperti itu. Misalnya begini. Gerai sembakonya Kopdes ini kita batasi. Yang dijual oleh gerai sembako Kopdes ini hanya 19 kategori komoditi yang akan disediakan. Gitu. Sehingga yang selebihnya bisa tetap dijual di warung-warung existing itu. Gitu. 19 kategori komoditi. Gitu. Atau mungkin bisa sembako melihat lah. apa yang belum ada di sana, belum dijual, mungkin kemudian bisa lewat koperasi. Jadi kalau disingkat tetap sembako, 19 bahan pokok. Sebenarnya tetap 9 ya. boleh. Gitu. Oke. Nah, Bang Panel, ini yang lagi rame, Bang. Dari kemana aku lihat medsos, berita yang koperasi di Tuban. Kenapa dia? Yang sampai copot plang, kemudian barang-barangnya dikeluarin. Nah, itu ada apa sih sebenarnya? Masalahnya apa? Hari ini sudah beroperasi kembali, ya tidak ada masalah. Cuman kayaknya ada urusan lupa aja kayaknya itu, memention
bahwa ini dukungan salah satunya dari ini gitu. Oh, miskomunikasi. Gitu. Iya. Tapi itu udah Tapi bukan karena penolakan dari koperasi itu sendiri. Bukan gitu loh. Oke, harus dikelirkan di sini kan, mumpung lagi ada Bang Panel kan. Jadi apa yang terjadi kan kemarin rame tuh. Itu koperasi itu berjalan sudah mendapatkan dukungan dari pondok pesantren. Oke. Nah, cuman kemarin waktu disapa oleh presiden, kayaknya lupa di-mention karena si kadesnya atau ketua koperasinya namanya ngomong presiden gugup, dia sampai lupa nyebut. Nah ini kan kayak begini nih, di kita kan faktual ada yang begini-begini budaya-budaya seperti ini gitu loh. Oke, berarti artinya bukan ada penolakan, tetapi lebih karena miskomunikasi aja begitu ya. Miskomunikasi mention, namanya gitu. Iya. Oke, berarti udah clear tapi ya masalahnya ya Bang Panel ya. Sudah jalan lagi. Jadi sudah jalan lagi. Lumayan ya Bang ya. Maksudnya kalau turun langsung melihat ini sudah berjalan kan Bang. Pasti banyak dong Bang Panel mendengar cerita yang mungkin menarik, mungkin cerita yang bisa diambil atau dipetik pelajarannya. Sejauh ini ada nggak sih Bang mungkin bisa share juga nih sama yang nonton kisah-kisah koperasi yang sudah mulai beroperasi ini, apa yang mungkin Abang rasakan, saksikan sendiri, yang unik, yang terharu mungkin, atau apapun Bang? Yang pasti ini program luar biasa. Ini program akan mengubah fondasi ekonomi bangsa kita, dimulai dari desa. Makanya kami semua yang ditugaskan oleh Presiden menjalankan ini dengan riang gembira, dengan keyakinan penuh, dengan keimanan penuh, dan kami sangat ingin program ini sukses supaya perubahan Indonesia Maju itu benar-benar material bisa kita capai. Mbak, 21 Juli kemarin itu adalah peluncuran kelembagaan. 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk. Jadi chapter 1 itu melahirkan 80.000 kelembagaan koperasi. Nah, dengan launching 21 Juli itu sekaligus menandai kita masuk ke chapter kedua. Apa tuh? Chapter 1 tadi lahir, pembentukan. Chapter 2 ini ngajarin jalan. Ya, baik kan kalau habis lahir, habis itu setahun pertama kan ngajarin jalan, ya toh. Baru nanti ada chapter ketiga, Mbak, tumbuh kembang, skala ekonominya, skala usahanya harus ditingkatkan, supaya dampaknya benar-benar dapat dirasakan luas oleh masyarakat. Baru nanti ada lagi chapter keempat, dikonsolidasi. 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini nggak mungkin dibiarkan Pak Presiden jalan sporadik sendiri-sendiri, nggak mungkin. Network efeknya nggak bisa kita ambil dong kalau begitu. Jadi 80.000 ini ke depan nanti akan dikonsolidasi lewat namanya sekunder koperasi di level kabupaten. Sekunder koperasi. Jadi koperasi desa 80.000 ini statusnya koperasi primer, Mbak. Nanti dia ada semacam holdingnya di kabupaten. Namanya sekunder kabupaten. Ini kenapa penting? Untuk apa? Untuk semakin memudahkan bisnis primer-primer ini. Sekunder ini nanti akan berfungsi sebagai pipa, barang masuk dan barang keluar. Dan di sekunder kabupaten ini juga nanti dilaksanakan yang namanya added value, processing. Ya. Menciptakan nilai tambah nanti. Contohnya begini, boleh saya kasih contoh ya? Ya boleh Bang. Biar kebayang gitu. Silahkan. Misalnya, ada satu kabupaten di Provinsi Riau, itu satu kabupaten isinya hanya sawit. Sawit semua. Nah, desanya ada 200, misalnya ya. Berarti kan ada 200 kopdes di situ. Primer-primer ini. Mereka menghasilkan TBS, tandan buah sawit. Oke?
nanti hasil buah sawitnya ini di off-take oleh sekunder kabupaten. Oke. Nah, sekunder kabupaten ini nanti bisa dia processing itu tandan buah sawit. Sehingga output keluarannya jangan buah sawit lagi, udah jadi CPO. Jadi sekunder kabupaten harus bangun pabrik CPO yang dimiliki oleh koperasi sekunder. Nanti dari sini bisa langsung diekspor ke seluruh negara di seluruh dunia. Di level kabupaten udah selesai nih. Gitu loh. Misalnya ada kabupaten di Maluku Utara, hasil di pinggir pesisir, hasilnya ikan semua. Nah, kopdes primernya ini kerjanya menghasilkan ikan, baik tangkap maupun budidaya. Nanti sekunder kabupatennya processing, nilai tambah, boleh itu, gitu loh, di fillet, dikalengin, ya kan, di frozen, diekspor. Itu penting. Gitu loh. Dan barang-barang yang dibutuhkan di desa itu kan harus ada hub-nya di kabupaten. Gitu loh. Jadi itu ke depan chapter-chapter tadi saya jelaskan, ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Nah, sekarang kita masuk baru chapter 2. Baru mau chapter belajar 2. merangkak. Nah, untuk bisa belajar merangkak ini saja banyak variabel-variabel yang harus diselesaikan oleh Satgas. Banyak PR yang harus diselesaikan. Kemarin peraturan Menteri Keuangan nomor 49 baru keluar. Tentang pembiayaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Bagaimana Kopdes mau mengakses permodalan. Itu udah ada aturannya melalui PMK itu. Kopdes kata Presiden harus punya gudang, harus punya gerai sembako, itu kan butuh tempat, butuh aset. Artinya ke depan Kopdes harus punya aset. Nah, skema asetnya seperti apa? Ini kan harus dikelirin. Ya kan? Supaya tidak jadi masalah ke depan. Ketiga, supaya bisa beroperasi 80.000 ini kan perlu di-develop sistem digitalnya seperti apa. Platform digitalnya seperti apa. Iya kan? Kalau ini nggak di-develop dari saat ini, ya mana bisa jalan ini nanti. Ini harus duduk bareng ini Satgas nih, lintas kementerian. Ini kerja bareng, kerja bersama Satgas nih. Lalu yang keempat, ya, isu SDM tadi Mbak bilang, kunci keberhasilan Kopdes. Ini kan harus dilatih. Lintas kementerian harus duduk bareng, bikin semacam dewan redaksi untuk menghasilkan materi ajar. Baru direncanakan dilatihnya seperti apa. Ini kan peristiwa kolosal ini. 80.000 kali berapa orang mau dilatih. Gitu loh. Karena sumber daya manusia koperasi ini kan tiap-tiap desa kan beda-beda. Jadi harus dibekali dia. Apalagi misalkan ada desa-desa yang di pelosok atau lain-lain gitu ya. Itu jadi prioritas juga tentunya kan. Tiap pulau aja beda-beda kualitas SDM-nya, Mbak. Fakta loh itu, bukan kita bikin-bikin kan. Berarti bisa dibilang memang salah satu tantangan terbesar SDM ini. Iya. Terus Satgas di daerah. Itu kan Kepres nomor 9 2025 kan menegaskan bahwa gubernur itu ketua Satgas di provinsi. Bupati wali kota itu ketua Satgas di Kota Madia maupun di kabupaten. Kenapa begitu? Karena perang terhadap kemiskinan ini adalah perang semesta. Semua harus terlibat. Nggak bisa presiden doang. Nggak bisa 1-2 menteri. Semua anak bangsa harus terlibat. Perang lawan kemiskinan. Gitu loh. Dan kalau ini berhasil, yang paling mendapatkan manfaat kan kepala-kepala daerah ini juga. Peningkatan ekonomi rakyat di daerahnya kan terjadi. Jadi Satgas di daerah ini harus terbentuk secepatnya. Gitu. Dan banyak hal lagi, Mbak. Mulai dari relaksasi regulasi. Banyak regulasi-regulasi yang harus disesuaikan untuk mendukung bisnis Kopdes. Seperti itu. Jadi PR-nya banyak. PR-nya banyak, baru belajar merangkak setelah kemarin lahir. Jadi tentunya kita masih menunggu nih kira-kira
bagaimana ketika sistemnya sudah sampai di stage terakhir, apakah kemudian kita bisa melihat dampak yang tadi Bang Panel sebutkan ujungnya di awal. chapter 4 tadi konsolidasi jaringan koperasi nasional. Nah, gitu. Terakhir nih Bang Panel, ukuran keberhasilan sebuah koperasi merah putih itu dianggap sukses atau berhasil, itu apa? Gini Mbak, tadi saya bilang, saya pakai kalimat sederhana tadi. Kondisi hari ini, warga desa itu, kalau beli barang kebutuhan pokoknya mahal. Giliran dia ngejual hasil produksinya, tidak menguntungkan. Betul. Jadi kehadiran Kopdes harus bisa memutar balik situasi itu. Menyejahterakan masyarakat berarti? Iya, memutar balik. Yang saya sampaikan tadi, kalau beli barang harus dengan harga yang terjangkau, murah. Giliran dia jual hasil panen, harus menguntungkan mereka dong. Gitu. Nah, dengan kata lain, kalau Mbak tanya indikator keberhasilan Kopdes ini apa, ya kemiskinan bisa kita atasi di desa. Pengangguran bisa kita tekan di desa. Nilai tukar petani harus meningkat. Daya beli di desa harus meningkat. Konsumsi akan meningkat. Ekonomi akan meningkat pada akhirnya. Kan seperti itu. Dan tidak ada lagi vampir-vampir tadi yang disebutkan ya. Nah, terakhir saya mau bilang, secara filosofi fungsi Kopdes ini adalah untuk memfasilitasi ya peningkatan produktivitas dan konsumsi warga desa. Secara filosofi fungsi daripada Kopdes itu untuk itu. Memfasilitasi peningkatan produktivitas dan konsumsi warga desa. Gitu. Melalui unit-unit usaha tadi. Gitu. Thank you Bang Panel, terima kasih banyak. Jadi setelah tadi ngobrol sama Bang Panel, saya jadi juga lebih paham, lebih mengerti lagi bagaimana konsep, kemudian juga kebijakan dan lain-lain, tujuan, apa yang akan dilakukan. Tentunya harapannya dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, seperti tadi Abang katakan ya, menyejahterakan dan para masyarakat di desa juga bisa menikmati jerih payah yang mereka sudah hasilkan begitu ya Bang. Terakhir Mbak. Boleh, terakhir apa Bang? Jadi mendorong pembentukan alat yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh desa kelurahan di Indonesia. Ini adalah satu langkah kita sebagai bangsa dalam melawan. Melawan apa? Melawan ketidakpastian global. Ya toh? Ini strategi ini untuk melawan ketidakpastian global. Ketidakpastian global itu harus dilawan dengan memastikan bahwa kemandirian di dalam negeri kita harus terjadi. Berdikari ya. Instrumennya itu koperasi, melawan kemiskinan. Ya, apalagi memang Indonesia sudah memiliki koperasi, sudah menganut atau menjalankan sistem koperasi ini memang sudah lama. Ini waktunya kemudian kita lebih masifkan lagi gitu ya Bang, lebih di shaping lagi tujuan dan juga sistemnya. Tapi juga tidak sedikit. Kalau ngomong number mungkin sudah banyak, tapi tidak sedikit juga. Koperasi-koperasi ini kedoknya hanya koperasi, cuman prakteknya renten juga. Tidak sedikit itu. Ini juga harus menjadi perhatian dan pengawasan juga dari pemerintah. Koperasi-koperasi palsu banyak koperasi juga. Fiktif begitu atau koperasi tanda kutip. Jadi koperasi itu ya harus berjuang untuk kepentingan rakyat. Tujuannya dari rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih Bang Panel sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Dan tentunya itu tadi perbincangan kami. Saya ingat satu kutipan juga dari Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, yang mengatakan makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan, programnya sudah mulai berjalan ini, Bang Padahal tentunya kita harapkan bisa memiliki dampak yang luar biasa terutama kepada masyarakat di desa. Sekali lagi terima kasih dan itulah akhir perbincangan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya tentunya dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Saya Zaki Arfan, kita ketemu lagi di Penjaga Harapan. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Bang.